Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 27. Adapun pada malam hari ini kita memasuki materi ke-7 dengan topik pengendalian kecurangan yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang tentunya kompeten dan berpengalaman di bidangnya, yaitu Bapak Mirhat Tawakal selaku Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Maros. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Mirhat Tawakal. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Jadi saya kiranya jadwal saya besok bilang pas malam pertama taruh, ternyata hari ini malam, tapi saya sudah siapkan terkait dengan materi hari ini adalah terkait dengan pengendalian kecurangan terkait dengan proses pencegahan tindak pidana korupsi yang ada di pengelolaan keuangan daerah maupun negara. Baik, sebelum kita masuk, saya akan sedikit bercerita terkait dengan kondisi umum korupsi yang ada di Indonesia, yang di mana menurut dari CPI tahun 2021 dan 2020 itu ada tingkatan kenaikan angka korupsi yang di mana kita di urutan 102 dari 2021 urutan 96 sekarang naik jadi urutan ke 102 secara dunia, di mana IPK menggunakan skala 0 sampai 100, 0 sangat korupsi dan 100 sangat bersih. Ini lebih condong kepada tingkat korupsi yang ada di Indonesia semakin meningkat. Salah satu kasus yang di mana di Indonesia lingkungan Kemenkop dan UMKM adalah yang pertama adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana LPB KUMKM pada Musi Bayuasi, Sumatera Selatan tahun anggaran 2021 dengan nilai kerugian negara sebesar 5 miliar. Yang kedua adalah tindak pidana korupsi penggunaan dana pada koperasi simpan pinjam di Sulawesi Selatan, di mana tahun anggaran 2013 sampai 2017. Jadi ini kondisi saat ini terkait dengan kondisi korupsi yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada satupun organisasi yang bebas dari risiko kecurangan ataupun risiko fraud, baik itu dalam konteks BUMN, konteks pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan di mana beberapa berita-berita yang terangkum, yaitu salah satunya adalah Gayus, masih kita ingat adalah kasus Gayus, yang di mana kasasinya ditolak dari hukuman Gayus 30 tahun penjara. Rudy Rembiandini, yang di mana dia rela menerima vonis 7 tahun. Angelina Sondah, putusan Mahkamah Agung hanya cari tepuk tangan. Kasus penggelapan uang ex pegawai KPK divonis 4,5 tahun bunuh. Dan mantan penyidik KPK divonis 8 tahun penjara. Jadi artinya apa? Dalam lingkup tim penegak pencegahan korupsi saja masih ada praktek korupsi yang ada di dalam. Apalagi yang skop daerah maupun skop desa itu cenderung memiliki risiko-risiko kecurangan yang sangat tinggi. Jadi klasifikasi kecurangan menurut Undang-Undang Tipikor itu diklasifikasi menjadi sebenarnya ada beberapa bentuk, ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Itu menurut dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang juntonya sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021. Dari 30 bentuk tindak pidana korupsi ini diklasifikasilah secara ringkas menjadi 7. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, dan di mana memang ada proses fraud
ada proses fraud atau proses di mana penyalahgunaan kewenangan itu ada dalam pengelolaan keuangan, sehingga dalam prosesnya berdampak pada kerugian negara. Yang kedua adalah suap menyuap, di mana proses-proses suap menyuap ini masih merajalela. Suap menyuap ini lebih kepada proses perizinan atau proses ada urusan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Penggelapan dalam jabatan yang dimana lebih kepada kewenangan yang dilaksanakan luar dari kewenangan pejabat publik. Pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Inilah ada 7 poin-poin di mana bentuk tindak pidana korupsi. Jadi penyebab kecurangan itu ya bisa kita kategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah greed. Penyebab kecurangan itu dimulai dari sifat manusia yang tidak ada puasnya. Sifat manusia yang tidak ada puasnya atau perilaku yang serakah sebagai potensi dalam diri setiap orang. Jadi potensi yang tidak ada puasnya dan sering melihat gaya hidup di masyarakat yang serba kemewahan, sehingga pejabat itu bisa melakukan tindak kecurangan berdampak pada kerugian negara, ataupun ya salah satu penyebab dari adanya keserakahan dari setiap orang. Yang kedua adalah opportunity, di mana opportunity ini adalah merupakan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Jadi walaupun sebenarnya tidak ada niat untuk serakah, tapi ada kesempatan dalam melakukan kecurangan tanpa ada controlling pada diri sendiri maupun controlling dalam sistem pemerintahan atau sistem tempat kita bekerja, itu bisa membuat orang kesempatan untuk berbuat. Yang ketiga adalah needs, itu adalah kebutuhan penunjang kehidupan yang menurutnya wajar. Dalam hal ini, kebutuhan kita hanya satu karena kita melihat adanya habits ataupun lingkungan yang merubah kita menjadi kebutuhan menjadi 3. Sementara penghasilan hanya mampu untuk mengcounter satu kebutuhan. Sehingga itulah yang menyebabkan kita bisa melakukan suatu tindak kecurangan. Yang keempat adalah exposure, adalah pengungkapan konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku apabila diketahui kecurangannya. Jadi artinya apa? Ini tingkat exposure ini sudah proses konsekuensi ketika memang pada pelaku itu diketahui kecurangannya. Jadi ini adalah penyebab kecurangan. Artinya dari eksposisi ini ya bahasa Latinnya ya terlanjur basah, terlanjur kita bermain ya mau tidak mau harus menerima konsekuensi yang kita konsekuensi yang akan kita temui nantinya. Jadi ini 4 penyebab kecurangan menurut Ghosn Theory. Jadi 4 ini, yang pertama saya ulangi adalah serakah, yang kedua adalah kesempatan, yang ketiga adalah kebutuhan, dan yang keempat adalah pengungkapan. Nah, dampak kecurangan bagi organisasi, ya yang pertama rusaknya sistem tatanan masyarakat, di mana sistem tatanan masyarakat ini minimnya kepercayaan publik terhadap kita punya organisasi yang seharusnya mungkin orang dalam skop pemerintahan ya seharusnya mungkin bisa diselesaikan dengan tanpa harus ada biaya ya. Dengan adanya celah, dengan adanya peluang, ya orang masyarakat ya rela tanpa ikut antri harus membayar gitu. Yang kedua adalah penderita sebagian besar masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum. Jadi penderitanya pasti dirasakan oleh masyarakat. Kenapa saya bilang secara langsung dirasakan oleh masyarakat? Biaya sosial terhadap tindak pidana korupsi ini besar, Bapak Ibu. Artinya apa? Biaya sosial ini mulai dari proses penyidikan sampai proses
tahanan yang ada di rumah tahanan itu besar, Bapak Ibu, dan biaya itu masyarakat yang tanggung melalui pajak. Jadi mungkin lebih baiknya kita bisa mengendalikan kecurangan bagi organisasi sehingga dampak terhadap masyarakat itu bisa dikendalikan. Yang ketiga adalah ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi. Artinya apa? Ya, kalau perilaku kecurangan ada di organisasi, ada prinsip seperti ini. Kalau memang bisa diadakan banyak tanpa harus digunakan yang datang sedikit, kenapa harus sedikit yang kita beli? Seperti itu. Jadi mindset dari perilaku kecurangan itu tidak melakukan 3E, tidak mengambil prinsip 3E, ekonomi, efisien, dan efektivitas. Yang ketiga adalah munculnya berbagai masalah sosial dalam masyarakat. Yang keempat adalah sikap frustrasi, tidak percaya diri, dan apatis terhadap pemerintah yang akan berdampak pada kontraproduktif terhadap pembangunan. Ini dilihat dari tingkat proaktif dari masyarakat terhadap pembayaran pajak. Artinya pemerintah akan kesulitan melakukan penagihan pajak karena memang di dalam masyarakat tidak menerima dampak dari pembangunan yang telah dibiayai oleh pajak daerah. Jadi itulah dampak kecurangan yang dilakukan bagi organisasi. Jadi beberapa jenis hukum korupsi yang ada di dunia. Yang pertama di Inggris itu korupsi itu ditembak mati, Bapak Ibu. Kalau di Jerman dipenjara seumur hidup, sementara di Arab Saudi ya sistem potong leher. Kalau di Malaysia itu digantung. Kalau di Amerika Serikat ya paling tidak ditembak sebanyak 100 kali. Kalau di Indonesia ya potong tahanannya. Artinya di Indonesia ini bukan ditembak mati, dipotong, malah ada sistem pemotongan masa tahanan atau pemotongan waktu penahanan. Ya inilah hukum di Indonesia yang dimana masih kental dengan hak asasi manusia sehingga masih agak sulit diterapkan dari prinsip-prinsip hukum korupsi yang ada di negara lain. Jadi mengapa perlu preventif atau pencegahan? Jadi artinya apa? Jika telah terjadi korupsi mengakibatkan kerugian besar. Artinya kalau kita tidak melakukan pencegahan secara dini, korupsi bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Saya kasih contoh. Korupsi mengakibatkan kerugian besar ya salah satu oknum melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian yang mungkin agak kecil 250 juta, tapi biaya untuk mengungkapkan korupsi itu bisa sampai pada biaya 500 juta. Ya, mulai dari proses biaya penyidikan berapa, biaya proses penyelidikan berapa, biaya untuk investigasi berapa, biaya untuk persidangan berapa, biaya untuk masa tahanan dalam proses penyidikan berapa, biaya untuk setelah vonis dan menjalani masa tahanan itu berapa. Jadi ada biaya sosial yang perlu negara keluarkan untuk salah satu pelaku korupsi. Yang kedua adalah recovery atas uang negara yang dikorupsi sangat kecil. Artinya apa? Tidak seimbang antara yang dikorupsi dengan yang dikembalikan. Bahkan yang dikembalikan tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara. Kasus korupsi merusak reputasi, baik institusi maupun individu. Sudah jelas sekali Bapak Ibu, bahwa bisa saja masyarakat enggan untuk membayar pajak karena memikir mindset bahwa ngapain bayar pajak, paling tidak nanti dikorupsi juga oleh pihak X dan Y atau institusi yang lain. Yang keempat adalah proses litigasi menyita waktu dan
biaya, baik pada aparat hukum maupun calon tersangka. Jadi prosesnya ini tadi yang saya jelaskan, bahwa proses-proses hukum itu agak panjang, tidak langsung eksekusi. Anda mencuri langsung masuk langsung pengadilan selesai, tidak. Ada proses litigasi yang butuh waktu panjang. Satu kasus bisa sampai 1-2 tahun baru bisa vonis di pengadilan. Vonis saja di pengadilan masih bisa masih bisa kasasi atau banding di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Yang kelima adalah semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap, semakin memberi peluang pelaku korupsi untuk menutup-nutupi tindakannya dengan kecurangan yang lainnya. Artinya apa? Ketika saya melihat ada tindak pidana korupsi, saya juga berpikir, yang di sana saja melakukan korupsi tidak ditangkap, apalagi kita. Ya, artinya bahasa kasarnya bahwa korupsi ini untung-untungan. Kalau kita didapat, ya dapat sialnya. Kalau tidak, ya masih zona nyaman untuk orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Apa itu fraud control plan? Atau perlukah fraud control plan dibangun di dalam organisasi, dalam pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat? Ya, perlu. Artinya apa? Pengembangan pengendalian dirancang secara spesifik untuk mencegah dan menangkal, mendeteksi dan merespon kejadian indikasi fraud. Artinya pengembangan fraud control plan ini mulai dari kepemimpinan, kebijakan anti fraud, manajemen risiko, pencegahan, deteksi, respon terhadap kejadian, verifikasi pasti ini perlu dibangun. Perlu kita menyusun namanya fraud control plan atau risiko fraud yang ada dalam pengelolaan dalam organisasi. Sistem tersebut ditandai dengan adanya penguatan pengendalian fraud dari sistem tata kelola seperti organisasi yang telah sesuai dengan kondisi masing-masing organisasi. Artinya bahwa sistem ini mengikuti dengan SOP yang ada. Dalam SOP itu sudah menjabarkan terkait dengan resiko-resiko fraud masing-masing tindakan dalam proses SOP. Atau kalau lebih umumnya ya melalui ini SOP aja lah, seperti itu. Nah, keperluan selanjutnya pro control plan ya, yang pertama adalah memperkuat strategi nasional pencegahan korupsi, mulai dari reformasi birokrasi, zona integritas menuju WBK dan WBM, dan survei penilaian integritas dan indeks kemudahan berusaha yang dikeluarkan oleh World Bank. Artinya inilah salah satu indikator dari beberapa penilaian. Contoh, reformasi birokrasi melihat berapa indeks korupsi yang ada di suatu daerah. Yang kedua, Menpan, Kementerian RB bisa mengeluarkan predikat WBK ketika memang dalam proses pelayanan suatu institusi ataupun organisasi pemerintahan dinyatakan zero korupsi. Artinya apa? Tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi biaya-biaya yang di luar dari yang diatur oleh PMBP, pendapatan non pajak. Jadi itu harus diuji. Semua proses itu diuji. Bahkan survei penilaian integritas yang saat ini rata-rata direkomendasikan kepada perangkat daerah melalui pemerintah daerah harus menyusun dan membangun suatu sistem namanya pencegahan ataupun deteksi terkait dengan risiko fraud yang ada di perangkat daerah. Mengintegrasikan hasil kerja antar unit kerja dengan upaya pencegahan fraud. Ya, di sini bisa kita integrasi setiap hasil kerja itu harus ada pencegahan fraudnya. Artinya apa? Di setiap langkah kerja itu sudah disusun terkait dengan pencegahan fraud. Mulai dari kita melaksanakan proses tender, ya mulai dari identifikasi kebutuhan itu sudah dibikinkan ada pencegahan fraudnya. Mulai dari penyusunan AVS dibikinkan juga pencegahan fraud sampai dengan proses penyerahan hasil pekerjaan itu ada sistem fraud yang dibangun. Ada risiko dan pengendalian fraud yang dibangun. Yang ketiga adalah menunjukkan komitmen anti fraud dari top manajemen.
Dalam hal ini, kalau top manajemennya adalah daerah, kabupaten, ya bupati. Kalau top manajemennya adalah kota, ya wali kota, ataupun melalui gubernur kalau dia tingkatan provinsi. Membangun manajemen dalam mengambil keputusan berbasis risiko, risk-based activity, di mana dalam proses pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan risiko-risiko fraud yang akan muncul. Contoh, salah satu ketika mengambil suatu keputusan dalam penyusunan HPS, ya minimal kita sudah mendeteksi risiko-risiko apa, risiko fraud apa yang akan muncul, sehingga pengambilan keputusan kepada PPK ataupun PPTK bisa diminimalisirkan terkait dengan risiko fraud. Jadi pengendalian kecurangan ini ditujukan untuk memperkuat dan melengkapi dalam sistem manajemen risiko dan pengendalian intern yang telah ada, terutama dalam hal menangani risiko dan kejadian kecurangan. Artinya apa? Bahwa pengendalian kecurangan ini sangat dibutuhkan untuk mengendalikan risiko. Risiko ini ya lebih kepada risiko keterjadian kecurangan atau risiko-risiko fraud atau risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Dan perlu didesain dengan diselenggarakan secara spesifik dan pertimbangan. Karakter kecurangan yang unik dibandingkan dengan jenis risiko lain. Karakter pengendalian intern. Jadi karakter-karakter kecurangan ini menyesuaikan dengan karakter-karakter kondisi yang ada di OPD. Tidak sama semua Bapak Ibu. OPD A dengan OPD B, OPD B dengan OPD C, OPD C dengan OPD E, itu tidak sama karakter resikonya. Tidak sama jenis resikonya dan tidak sama juga resiko fraud yang masih di masing-masing perangkat daerah. Itu tergantung dari karakter pengendalian yang telah dibangun oleh top manajemen yang ada di perangkat daerah. Latar belakang konsultasi pengendalian kecurangan ini ya dilatar belakangi oleh adanya penilaian maturitas SPIP dan indeks manajemen risiko, di mana di situ menyebutkan ada indeks efektivitas pengendalian korupsi yang menjadi suatu penilaian dalam proses bagaimana mengukur risiko kecurangan ataupun dengan menggunakan fraud control plan. Ini menjadi suatu penilaian. Di tahun lalu adanya penilaian dalam MCP, Preventive Central of Monitoring Central Preventive oleh KPK. Di sana di salah satu indikatornya bagaimana menyusun fraud control plan dalam suatu skop kabupaten ataupun kota ataupun provinsi untuk mencegah tindak pidana korupsi di masing-masing organisasi perangkat daerah. Strategi pengendalian kecurangan ya bisa kita melihat dari yang pertama adalah strateginya kita lihat dari strategi pencegahan. Jadi strategi pengendalian kecurangan ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah strategi pencegahan, yang kedua adalah deteksi, yang ketiga adalah respon. Jadi lebih baik mencegah daripada sudah terjadi atau penyesalan. Di sini bisa kita lihat dari adanya fraud control plan, MPAK, ataupun fraud risk analytic. Sementara untuk strategi deteksi ya bisa kita deteksi melalui probability audit tujuan tertentu atau review APS atau lebih kepada jasa konsulting kepada perangkat daerah. Sementara strategi responnya ya bisa kita melihat dari asset tracing, loss recovery ataupun audit investigasi. Audit investigasi ini yang lebih kepada peran APIP dalam melakukan preventif di masing-masing perangkat daerah. Jadi fraud control plan ataupun pengendalian kecurangan merupakan suatu program yang dirancang untuk melindungi organisasi yang kemungkinan kejadian fraud atau suatu pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi dan merespon kejadian yang berindikasi fraud. Jadi ini fraud control plan merupakan hampir mirip dengan materi saya sebelumnya, di mana penyusunan kertas penilaian risiko.
Kalau bedanya adalah penilaian risiko hanya fokus kepada risiko-risiko apa yang akan terjadi terkait dengan yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sementara kalau untuk fraud control plan ini yang meminimalisir keterjadian suatu risiko fraud yang mengakibatkan tindak pidana korupsi. Itu yang membedakan antara penilaian risiko dengan fraud control plan. Jadi dalam fraud control plan disebutkan ada 10 atribut atau pilar strateginya, ya antara lain kebijakan anti kecurangan itu bisa sampai bisa memuat 3, pencegahan, deteksi, dengan respon. Struktur anti kecurangan pun juga seperti itu. Standar perilaku dan disiplin tidak mengikuti deteksi sampai kepada tingkat korektif, itu sampai kepada pilar strateginya ke respon. Jadi ada 10 atribut fraud control plan ini mengena kepada pilar-pilar masing-masing peran di dalam pilar strategi, baik secara pencegahan, pendeteksian, dan secara dengan responsif. Sehingga bisa kita menjelaskan ada 10 atribut yang dimulai dari kebijakan anti kecurangan, struktur anti kecurangan, standar perilaku dan disiplin, penilaian risiko kecurangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pihak ketiga, sistem whistleblowing, deteksi proaktif, investigasi, dan tindak korektif. Ini ada 10 atribut yang nanti akan kita bahas masing-masing ke dalam kita akan membahas 10 atribut ini. Yang salah satunya kita mulai dari pengelompokan dulu. Pengelompokan atribut ini ketika kita melihat kebijakan anti fraud dan struktur pertanggungjawaban ini, kita kelompokkan kepada integrit makropolitik. Kalau untuk penilaian risiko kita kelompokkan dengan fraud risk assessment. Ketika kita melihat dari poin atribut kepedulian kepegawaian, kepedulian pelanggan dan masyarakat, kepedulian pelapor, kita kategorikan kepada community awareness. Artinya lebih kepada pengelolaan sumber daya manusia. Sementara sistem pelaporan kejadian fraud, pengungkapan kepada pihak eksternal, prosedur investigasi lebih kepada reporting sistem. Dan yang terakhir adalah standar perilaku dan disiplin, konduk dan disiplinary standar. Jadi kebijakan anti fraud ini minimal merupakan kerangka regulasi implementasi fraud control plan di suatu organisasi yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi. Biasanya kebijakan FCP ini, fraud control plan ini ditetapkan oleh kepala daerah. Merupakan kerangka implementasi bagaimana kebijakan ini mampu mengelola risiko, adanya pernyataan komitmen kepada pimpinan, yang dimana pernyataan pimpinan untuk mengenai komitmen anti fraud. Yang kedua, bagaimana pengkomunikasian nilai-nilai organisasi. Pengkomunikasian nilai-nilai organisasi itu nilai organisasi dari praktek-praktek bisnis organisasi anti fraud. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi risiko terjadinya fraud. Yang keempat adalah respon yang tepat terhadap risiko fraud. Dan yang terakhir, terkait dengan terciptanya budaya anti korupsi organisasi. Dan yang kedua adalah struktur organisasi ataupun kecurangan. Ini dibentuk semacam struktur organisasi yang masing-masing tugas unit kerja mampu mendesain pengendalian kecurangan secara umum dan mampu memantau implementasi fraud control plan. Dan ada juga team building ataupun bidang lain yang mampu mereview atas sistem yang dijalankan dan melaporkan kinerja pengendalian kecurangan yang telah ditetapkan. Artinya ada yang mendesain dan ada yang mereview terkait dengan struktur anti kecurangan ataupun terkait dengan proses pengendalian fraud. Jadi struktur anti kecurangan ini adalah unit yang mengelola sistem pengendalian penyimpangan, menentukan urutan tugas, penanggung jawab, dan mengatur pelaksanaan tugas pengendalian. Struktur ini bertujuan untuk, jadi tujuannya untuk pembentukan struktur ini
meyakinkan outcome strategi anti korupsi dapat tercapai secara berkelanjutan. Jadi struktur ini mempunyai targeting outcome kepada organisasi, menyelaraskan fraud control plan dengan tujuan organisasi. Jadi beda tujuan organisasi, beda jenis organisasi, beda fraud control plan-nya. Tidak bisa disamakan dalam pencegahan ataupun struktur anti korupsi, anti kecurangannya. Jadi dalam struktur ini ada namanya juga Komite Pengendalian atas Fraud yang dikendalikan oleh pimpinan organisasi. Indikator kinerja dalam struktur anti kecurangan ini, yang pertama adalah terlaksananya penyiapan atau penerapan fraud control plan. Yang kedua adalah terimplementasinya strategi pengelolaan risiko fraud. Yang ketiga adalah terciptanya jumlah dan sifat fraud yang dapat dicegah. Jadi menyusun dulu rencana fraud, menyusun dulu risiko fraud yang akan dihadapi selama 1 tahun, diimplementasikan dalam ada pengimplementasian pengendalian fraud dan pengelolaan risiko, dan yang terakhir adalah tercapainya jumlah dan sifat fraud yang dapat dicegah. Dari risiko fraud ini kita mengukur berapa yang risiko fraud yang terjadi dan berapa risiko fraud yang mampu dikendalikan oleh unit dari struktur anti kecurangan tersebut. Yang ketiga adalah standar perilaku dan disiplin. Standarnya ini bertujuan untuk menguraikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, sanksi yang diberikan jika pegawai melanggar. Ini lebih kepada penekanan kode etik Bapak Ibu sekalian yang wajib diterapkan kepada seluruh anggota organisasi dalam proses tugas sehari-hari, sehingga mendefinisikan kriteria yang jelas dan memberikan arahan petunjuk perilaku yang sesuai dengan standar. Jadi semua perilaku yang keseharian kita di dalam organisasi itu sudah diatur. Bukan saja bahwa perilaku duduk, perilaku pengambilan keputusan, tidak. Semua sudah termaklum dalam kode etik. Ya, perilaku ini dikategorikan sebagai kode etik kepada pegawai untuk dilaksanakan. Jadi ketika kode etik ini diawasi oleh tim kode etik, ya pasti pegawai itu tidak akan berani untuk melakukan tindak kecurangan yang bisa menghambat proses tujuan organisasi. Yang selanjutnya adalah penilaian risiko kecurangan. Fungsinya fraud risk assessment ini adalah serangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan. Bagaimana memahami pengertian mengenai fraud risk assessment, proses penilaian risiko, dan tujuan penilaian risiko. Dalam risk assessment ini menghasilkan suatu daftar peta risiko kecurangan. Jadi dibuatkan daftar-daftar kecurangan dalam proses aktivitas pegawai dalam struktur organisasi, mulai dari aktivitas yang terkecil sampai ke aktivitas pimpinan yang tertinggi, yang dapat menjadi dasar mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif. Yang kedua adalah menjadi alat untuk analisis, di mana analisis ini bisa mengevaluasi terkait dengan menganalisis dan mengevaluasi kelemahan pengendalian kecurangan, sehingga bisa kita mencari solusi-solusi atas kecurangan yang masih terjadi. Artinya apa? Ini fraud risk assessment ini bisa mengukur tingkat keberhasilan pengendalian terhadap kecurangan dan tingkat kekuatan risiko fraud yang sedang berlangsung ataupun yang telah terjadi.
Ini harus betul-betul diukur dalam daftar risiko fraud assessment. Jadi sedikit saya menjelaskan bahwa risiko adalah sesuatu yang kurang menyenangkan atau membahayakan sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan. Jadi risiko fraud kita kategorikan adalah sebagai perilaku yang menyimpan mungkin terjadi sebagai akibat dari sesuatu yang tidak sebenarnya atau tidak sewajarnya, sesuatu yang dipermainkan, sesuatu yang dilakukan aturan atau langkah-langkah tertentu. Jadi perilaku-perilaku yang menyimpang terkait dengan aturan yang telah disusun baik secara nasional maupun secara organisasi tingkat perangkat daerah. Penilaian ini dimaksud untuk memberikan gambaran terkini dan organisasi tentang risiko kejadian fraud. Jadi penilaian risiko kecurangan ini bisa kita upgrade terkait dengan kemungkinan terjadinya risiko fraud yang ada. Jadi pentingnya dilaksanakan penilaian risiko fraud. Yang pertama adalah tanggung jawab direksi ataupun tanggung jawab perangkat daerah sebagai operasi organisasi semakin meningkat. Yang kedua adalah kecenderungan fleksibel yang semakin besar dalam pengambilan keputusan. Nah, ini dah lebih kecenderungan kepada kebijakan-kebijakan yang kita yang pimpinan ambil. Jadi ini yang perlu kita susun risk fraud assessment-nya. Selanjutnya pada saat proses penyusunan fraud assessment, yang pertama adalah kita menentukan dulu sasaran dan tujuan organisasinya seperti apa. Sama dengan kita menyusun risiko-risiko penilaian risiko pada umumnya. Tapi ini bedanya adalah setiap langkah-langkah sasaran atau tujuan organisasi ini dikombinkan dengan penilaian risiko fraud. Jadi ada masing-masing langkah-langkah ini ada risiko fraud yang akan timbul ketika lemahnya pengendalian yang ada. Yang kedua, bagaimana menilai risiko dengan mengidentifikasi, menganalisis dan mengukur dan menetapkan prioritas skala risiko yang akan kita kendalikan. Jadi hasil penilaian risiko fraud ini digunakan oleh perangkat daerah untuk menentukan apakah diperlukan tambahan atau modifikasi atas praktek-praktek operasional organisasi, prosedur dan sistem ataupun pengendalian untuk menghadapi risiko fraud. Jadi hasil penilaian risiko ini kita bisa melihat apakah perlu lagi penambahan kebijakan, apakah perlu lagi perbaikan SOP atau perlu lagi adanya tambahan pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya risiko-risiko kecurangan ataupun risiko fraud yang terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen SDM. Manajemen SDM ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegritas, pemeliharaan, dan pelepasan SDM agar tercapainya suatu tujuan. Yang di mana yang pertama adalah due diligence, artinya adanya proses rekrutmen dan promosi. Yang kedua, klausa kebijakan anti kecurangan pada kontrak kerja. Jadi sedini mungkin 4 aspek utamanya yang perlu kita bagaimana melihat proses rekrutmen ataupun promosi. Proses rekrutmen ya sebelum kita mengambil memindahkan orang ya, apakah si A ini punya rekam jejak terkait dengan tindak pidana kecurangan atau tidak. Sama begitu juga dengan promosi. Apakah si A ini ketika mau dipromosi dengan suatu jabatan yang lain, apakah pernah melakukan tindak kecurangan atau tidak. Itu kita harus lihat rekam jejaknya. Yang kedua adalah klausa kebijakannya. Apakah dalam proses pengangkatan ini sudah ada kontrak kerja bahwa bersedia melakukan integritas dan
melakukan anti kecurangan dalam aktivitas sehari-hari. Larangan untuk melakukan retaliasi atau diskriminasi. Yang ketiga adalah clause bonus for fighter. Jadi kepeduliannya itu dilihat dari bagaimana SDM itu bisa bekerja dengan sistem tanpa melakukan kecurangan. Selanjutnya manajemen pihak ketiga, yaitu dalam menjalankan suatu kegiatan organisasi berhubungan juga dengan entitas lainnya, sehingga risiko organisasi dapat muncul dari beberapa sumber. Risikonya bisa dari internal sendiri, bahwa dalam risiko perangkat daerah, ataupun pihak eksternal. Pihak eksternal ini memiliki 4 aspek utama. Yang pertama, due diligence sesuai dengan risiko-risiko kecurangan. Yang kedua, strategi komunikasi yang sesuai. Yang ketiga adalah pelatihan yang diperlukan. Yang keempat adalah klausa anti kecurangan. Jadi klausa anti kecurangan ini ya perlu ditekankan dalam proses bagaimana mitra pihak eksternal kita tidak semena-mena melakukan suatu tindak kecurangan. Yang selanjutnya adalah sistem blowing system atau biasa disebut dengan WBS. WBS ini terkait dengan kepedulian organisasi dan bisa mengatasi kelemahan atas praktek-praktek kecurangan, kolusi, dan pengabaian manajemen dengan mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal untuk menyampaikan informasi-informasi kecurangan. Artinya apa? Ini adalah lembaga wadah yang mungkin suatu saluran bisa menampung aspirasi baik dari pegawai dalam internal perangkat daerah maupun dari eksternal, mampu memberikan masukan, mampu memberikan kritik dengan memberikan jaminan terkait dengan siapa yang melapor dan apa muatan laporannya. Di sini dilihat dari adanya kepedulian organisasi, kepedulian anggota organisasi, kepedulian mitra organisasi, dan kepedulian masyarakat melihat tujuan organisasi ini lebih baik dengan memberikan masukan, memberikan kritik terkait dengan apa yang dirasakan dalam pelayanan suatu organisasi. Nah, mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Artinya memberikan akses kepada pegawai untuk peduli atas pentingnya melaporkan situasi penyimpangan atau kecurangan. Ya, salah satu contoh mungkin bisa salah satu teman kita bisa melaporkan teman kita bahwa kepada yang terhormat pimpinan kepala SKPD, perlu saya sampaikan terdapat pegawai si A mendapat penugasan perjalanan dinas namun tidak pergi melaksanakan perjalanan dinas. Itu bisa kita laporkan kepada pimpinan, walaupun sebenarnya kita tidak perlu ketemu langsung kepada pimpinan. Ketika organisasi perangkat daerah telah menyusun WBS-nya, itu bisa kita langsung mengirim melalui sistem. Nah, dari situlah kita bisa menentukan arah kebijakan ataupun pedoman yang mengatur perilaku yang bisa diterima bagi pengadu sudah secara formal atau dikembangkan dan didokumentasikan kepada pihak-pihak terkait. Nah, itu artinya inilah wadahnya. Dari WBS juga bisa kita melihat menentukan kewajaran atas sistem dan prosedur pelaporan, investigasi, penetapan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan pengadu. Karena banyak orang yang tidak mau melakukan pengaduan karena takut. Yang pertama, ya siapa tahu yang diadukan adalah orang dekatnya pimpinan atau keluarganya kepala daerah atau tim sukses. Ya, itu seharusnya dari sistem WBS ini itu dibangun, di mana dibangunnya adalah proses pelaporan ini bisa menjamin hak kepada si pelapor, dan identitas si pelapor ini tidak akan sampai kepada orang yang dilaporkan. Dan itu pun si pelapor juga ini ya perlu diverifikasi laporannya. Siapa tahu laporan yang disampaikan kepada melalui sistem WBS ini laporan fiktif ataupun laporan fitnah kepada orang yang dilaporkan.
Jadi dari sistem WBS ini kita bisa menentukan bahwa kebijakan atau sistem dan praktek-praktek organisasi menunjukkan suatu ketaatan yang efektif terhadap semua persyaratan atau ketentuan dan pengungkapan bagi pengadu. Nah, ini jadi jangan sampai kita membuat suatu sistem WBS orang mengadu tapi tidak punya jaminan, tidak punya perlindungan atas pengungkapan fraud yang terjadi di lingkup internal perangkat daerah. Ini perlu. Kalau tidak ada proses perlindungan terhadap pelapor yang mengungkapkan tindak pidana kecurangan, yakin dan percaya tidak akan ada yang mau menggunakan sistem whistleblowing atau WBS tersebut. Nah, selanjutnya adanya deteksi proaktif. Mendeteksi dini yang efektif. Bagaimana memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan daripada menunggu kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin besar. Jadi artinya apa? Organisasi membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasinya dan sesuai dengan kualitas dari risiko yang akan dia hadapi. Organisasi kecil bisa menggunakan sistem manual. Kalau organisasi besar bisa menggunakan bantuan teknologi ataupun bantuan sistem proaktif terkait dengan pendeteksian dini terjadinya kejadian fraud. Jadi ini lebih kepada bagaimana membangun pendeteksian, lebih aktif mencari kecurangan-kecurangan apa yang dapat ketika ini yang dilakukan, supaya nanti pada saat proses pengambilan keputusan terhadap suatu langkah strategis ini bisa kita deteksi dan bisa dikendalikan melalui tindak pengendalian risiko fraud yang akan terjadi. Selanjutnya ada namanya investigasi. Investigasi merupakan prosedur pengumpulan dan analitik data dan informasi untuk membuktikan dugaan kejadian kecurangan dalam melaksanakan ataupun organisasi dapat memilih melakukan investigasi secara mandiri atau meneruskan ke organisasi lain, atau bisa saja dengan bekerja sama dengan organisasi lain. Jadi jangan Bapak Ibu menganggap bahwa investigasi ini hanya bisa dilakukan oleh inspektorat, tapi investigasi ini bisa dilakukan oleh pihak internal perangkat daerah sendiri melalui mungkin secara manual melakukan konfirmasi, analisis ataupun proses pengamatan yang ada di lapangan terkait dengan adanya pelaporan kecurangan yang terjadi. Nah, perangkat daerah juga bisa meneruskan kepada APIP dan bisa juga perangkat daerah bisa bekerja sama dengan APIP untuk melakukan pelaksanaan investigasi. Tindak korektif ya ini merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Artinya tindakan mengevaluasi terkait dengan fraud control plan yang telah dibangun. Ya, contohnya dengan melakukan tindakan seperti tindakan korupsi, hukuman disiplin atau pelaporan melalui aset recovery atau reframing budaya. Ketika kita berbicara tindakan disiplin dan ada kerugian negara, ya bisa melalui dengan pengembalian. Kalau ketika dengan adanya pelaporan indisipliner, ya bisa melalui perbaikan budaya kerja. Tujuan dari tindakan korektif ini adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan yang terjadi di organisasi tersebut. Ketika tindakan korektif ini tidak dilaksanakan, maka perilaku kecurangan ini masih bisa leluasa dalam melakukan kecurangan, karena pasti dia pikir nggak ada juga kepastian saya akan dijatuhi hukuman atau tidak. Jangan sampai
pimpinan tidak terlalu memusingkan terkait dengan perilaku kecurangan. Yang penting pimpinan menganggap bahwa semua apa yang saya lakukan bisa selesai dengan tepat waktu, pekerjaan tepat waktu. Mau ada tingkat kecurangan atau tidak, ya mungkin pimpinan tidak menghiraukan itu ketika tidak adanya kepastian hukum yang berlaku. Tapi ketika pimpinan bisa memberikan tingkah laku yang teladan kepada staf ataupun stafnya, mungkin bisa juga menjadikan kepastian hukum bahwa untuk memberikan ketegasan kepada tim staf ataupun karyawan yang melakukan tindak pidana kecurangan yang terjadi di level organisasi. Dari tahapan sosialisasi ataupun penilaian diagnosa, jadi dari 10 ini bisa kita bentuk dalam penugasan sosialisasi ataupun penilaian diagnosa dalam proses penilaian atribut fraud control plan yang ada di perangkat daerah. Pelaksanaan penilaian diagnosa untuk penyusunan fraud control plan ini ya bisa dimulai dari metode pengumpulan dan analisis data. Ya, kita mulai dari review dokumen, kuesioner, pembuatan kuesioner, wawancara individu dan kolektif atau diskusi dan observasi. Dari langkah inilah bisa kita uji eksistensi atribut fraud control plan. Nah, makanya dalam penyusunan fraud control plan ini diperlukan namanya keterbukaan. Bapak Ibu dalam menyusun control plan ini kita buka-bukaan aja. Ada enggak dalam suatu proses-proses yang kita akan lalui, ada enggak risiko-risiko fraud yang akan kita temui? Ya, hampir sejak saya sering menyusun fraud control plan di perangkat daerah, teman-teman di perangkat daerah ini terkadang anti untuk mau mengungkapkan terkait dengan risiko-risiko fraud. Ya, ketakutannya agak besar. Takut dengan pimpinan lah, takut terseret dengan membuka aibnya sendiri terkait dengan dia yang melakukan tindak kecurangan. Ya, itulah tantangan atau risiko terkait dengan proses-proses penyusunan fraud control plan sehingga mampu kita deteksi dini. Jadi salah satu risiko fraud dalam LPDP yang kemarin kasusnya yang pertama adalah risiko fraudnya terdapat dokumen persyaratan permohonan bantuan yang tidak benar. Ini salah satu risiko, mulai dari proses permohonan saja, dari proses permohonan ataupun perencanaan siapa yang akan diberikan bantuan itu sudah tidak benar. Yang kedua, proses verifikasi yang dilakukannya tidak akurat. Yang ketiga, penyaluran LPDB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini salah satu contoh risiko fraud dalam pelaksanaan LPDP atau penyaluran bantuan kepada UMKM. Nah, sehingga dari risiko fraud ini kita rekomendasikan bahwa yang pertama membuat penyempurnaan SOP ataupun kebijakan ketentuan lainnya dalam penyaluran dana bergulir. Yang kedua, mengimplementasikan sistem fraud FCP pada setiap proses bisnisnya. Ini laporan kinerja dari Deputi Bidang Investigasi. Nah, ada juga risiko-risiko fraud PBJ yang mungkin hampir setiap hari Bapak Ibu dengar. Yang pertama, tumpang tindih anggaran. Anggaran A ada di bidang 1 dan ada di bidang 2. Yang kedua, ada calo anggaran, ada yang menyusun rencana-rencana anggaran yang sudah bisa di tahapan perencanaan sudah bisa dibagi-bagi. Ini kerjanya ini kerjanya ini, ini kerjanya ini. Yang ketiga, markup penyusunan HPS. Yang keempat, rekayasa lelang untuk memenangkan rekanan tertentu. Rekayasa lelang ini ya bisa dilihat banyak proses lelang hanya melihat memenangkan suatu tender ini dilihat dari penawaran terendah, tapi tidak pernah melihat dari evaluasi teknis ataupun evaluasi administrasi yang dimiliki oleh peserta tender. Yang kelima, realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Bisa saja
kurang mutu atau kurang volume. Pekerjaan fiktif, tidak ada pekerjaan langsung ada realisasi anggaran, kickback ataupun cashback ataupun gratifikasi ataupun penyuapan. Dari risiko-risiko fraud ini, dari risiko fraud PJBJ bisa kita rekomendasikan bahwa yang pertama melakukan probity audit setiap tahapan pengadaan barang jasa. Yang kedua, menyediakan dan memperbaiki pengelolaan saluran pengaduan. Jadi pengaduan dalam whistleblowing ini sangat penting Bapak Ibu untuk bisa mengetahui adanya tindak risiko fraud dalam suatu proses activity dalam suatu perangkat daerah. Jadi mungkin sekian atas pembahasan saya untuk materi terkait dengan anti kecurangan. Siapa tahu kita bisa diskusi, tanya jawab kepada teman-teman hadirin yang ada di yang menyempatkan hadir pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa mengaktifkan fitur Raise Hand. Dipersilahkan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin pada mengerti, mungkin ya. Mungkin sudah cukup, Pak. Oke, mungkin saya closing statement saja hari ini terkait dengan materi terkait dengan pengendalian kecurangan yang mungkin kesehariannya di dalam dunia investigasi ini disebut dengan fraud control plan. Fraud control plan ini Bapak Ibu cukup membangun 10 atribut, membangun kebijakan anti korupsi, kebijakan anti kecurangan, struktur anti kecurangan, kode etik dan perilaku kedisiplinan pegawai, penilaian risiko kecurangan, bagaimana mengelola manajemen SDM, manajemen kepada pihak ketiga, sistem whistleblowing, detektif proaktif, investigasi, dan tindak korektif. Dari 10 atribut ini, mari kita membangunnya dimulai dari manajemen ASN, dalam hal ini diri kita sendiri, untuk bagaimana melakukan keseharian kita melakukan aktivitas perilaku yang bisa menghindari dari tindak kecurangan, tindak kecurangan, sehingga kita bisa terhindar dari praktek-praktek tindak pidana korupsi. Sehingga dari itulah mari kita belajar budaya berani jujur, budaya berani terbuka, dan budaya berani mengungkapkan kecurangan-kecurangan yang kita temui di masing-masing perangkat daerah atau masing-masing kantor Bapak Ibu melalui sistem whistleblowing WBS yang telah dibangun oleh masing-masing perangkat daerah. Mungkin hanya itu yang saya bisa closing statement hari ini, bahwa risiko fraud bisa dicegah hanya dengan keterbukaan Bapak Ibu dalam melakukan aktivitas. Ada tidak risiko fraud yang akan terjadi atau tidak. Selagi Bapak Ibu masih tertutup dengan aktivitas-aktivitas keseharian Bapak Ibu, pengungkapan risiko fraud akan susah untuk dideteksi. Sekian dan terima kasih atas waktu Bapak Ibu, dan terima kasih juga kepada Consulting Indonesia atas waktu dan kesempatannya masih saya diberikan amanah untuk mengisi pada sesi hari ini. Mungkin sampai jumpa di lain waktu. Siapa tahu di sesi selanjutnya kita akan membahas dengan materi-materi yang lain. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan kepada narasumber atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber pada webinar malam kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan untuk bergabung di webinar pada malam hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam webinar kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.